Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk kali ini kita sering-sering kembali yaitu seputar peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga untuk kali ini kita akan membahas yaitu yang konsisten, yang beruntung dalam peternak bebek telur. Intinya itu hal yang terpenting dalam peternak bebek telur. Untuk mengetahui videonya, mari kita simak. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk hari ini agak cerah karena posisi udah ada matahari keluar, karena hari-hari sebelumnya itu sangat redup, hampir tidak ada cahaya matahari. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang wajib kita syukuri, nikmat terbesar. Nah, untuk hari ini kita tetap sharing-sharing yaitu seputar peternakan bebek petelur. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk berbagi ilmu ataupun mereview tentang bebek petelur. Intinya rekan-rekan kita khususnya para pemula, intinya harus kita betul-betul belajar dan tetap belajar agar dalam peternak bebek petelur memperoleh keberhasilan dan keberuntungan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu yang konsisten, yang beruntung dalam peternak bebek telur. Intinya banyak para peternak bebek telur yang mengeluh dan mengalami kegagalan, yaitu mengalami mental yang down karena pengaruh-pengaruh dari luar yang tak bertanggung jawab. Intinya orang yang sharing selalu kepada orang yang nggak pernah beternak, yang nggak berilmu dalam peternak bebek telur, karena intinya itu berakibat fatal kita bagi pemula para peternak bebek telur. Oke teman-teman, jadi maksud yang konsisten, yang beruntung itu adalah dalam peternak bebek telur ini kita harus betul-betul memperhatikan kegiatan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan kita harus konsisten. Jadi konsisten dalam segi apapun. Yang pertama yaitu masalah pakan, itu harus kita konsisten, karena efek dari nggak konsisten masalah pakan itu yang berakibat fatal dalam peternak bebek telur. Intinya contoh kita menggunakan pakan dasarnya itu, pakan utama itu pakan racik. Kalau teman-teman menggunakan pakan racik ataupun campurannya itu menggunakan konsentrat perbandingan, itu betul-betul harus teman konsisten memperhatikan segi pakan itu. Kalau bisa pakan itu harus ada di kota teman-teman, intinya nggak putus. Target kan bebek telur itu jangkanya 2,5 tahun. Jadi intinya dalam jangka 2,5 tahun itu pakan itu harus betul konsisten, harus ada, harus kita perhatikan, kita yang harus kita selusuri. Jadi khususnya kalau daerah saya ini hampir dia 70% menggunakan pakan jadi. Intinya pakan jadi yang disediakan di kota ini yaitu bermerek D93 dan 9905. Jadi itu kita harus selusuri betul-betul, dipastikan dia sepanjang masa ada. Jangan nanti tiba-tiba di saat kita memasukkan bebek telur di pertengahan perawatan pakan itu nggak ada. Yang jelas itulah yang mengakibatkan kehancuran kita bagi para peternak bebek telur. Intinya kita sebagai pemula harus selalu memperhatikan hal tersebut. Oke teman-teman, jadi kita selain kita masalah konsisten masalah pakan, intinya kita konsisten masalah lingkungan ataupun lokasi kandang. Intinya kita harus memperhatikan lokasi-lokasi kandang, mana-mana yang perlu kita perhatikan, yaitu kebersihannya. Dari segi kandang lembab atau enggak kita harus perhatikan. Makanya intinya dalam kandang itu kalau bisa tetap kering, jangan sampai lembab, karena banyak hal yang bisa menyebabkan bebek telur itu stres, yaitu kandang yang lembab karena atapnya nggak rapat, bocor kalau musim hujan, apalagi semalam itu musim hujan. Intinya itu ekstra kita memperhatikan masalah kandang. Kalau bisa kita kandang itu seminggu sekali kita semprotkan. Mungkin rasa malas itu timbul, saya sendiri aja termasuk istilahnya kalau nggak diniatkan itu untuk pembersihan kandang ataupun mensterilkan kandang itu malasnya memang betul-betul harus kita lawan rasa malas, karena bebek telur ini memang seperti kita merawat sesuatu yang sangat ekstra. Binatang yang mudah stres
Jadi kalau udah stres, intinya untuk masalah produksi pasti akan nggak stabil, intinya dia akan menurun. Itulah yang mengakibatkan gagalnya kita dalam ternak telur, karena masalah harga pakan ini tetap melambung. Insya Allah di saat ini mudah-mudahan harga telur ini agak lumayan tinggi, jadi intinya kita nggak kalah kaget, nggak turun dari 2000 semasa tahun ini. Oke teman-teman, intinya ada lagi hal yang perlu kita konsisten ataupun betul-betul kita harus perhatikan, yaitu masalah jadwal pakan ataupun pembersihan kandang seperti tadi. Itu harus betul-betul konsisten, tepat waktu. Intinya untuk masalah pakan tadi, kita beri misalnya 2 kali per hari, kita ya harus rutin dua kali per hari, bisa kita bikin 3 kali per hari. Intinya kalau untuk pakan racik itu memang betul-betul harus 3 kali sehari. Intinya kalau pakan campuran itu kan mudah basi, beda dengan pakan jadi, pakan pabrikan. Intinya kita nggak ribet, intinya bisa kita beraktivitas lain. Misalnya kita memelihara 100 ekor ataupun 200 ekor, kita berikan saja dia, misalnya dia 100 ekor 13 kilo, kita kasih aja dia 15 kilo untuk 1 hari, kita tinggal 1 hari pun nggak apa-apa, karena pakan itu nggak basi. Intinya untuk teman-teman yang ingin ternak bebek telur, terserah teman-teman menggunakan pakan apa, intinya konsisten dari segi pakan, dari segi lingkungan ataupun perawatan kandang. Itu insya Allah dalam peternak bebek telur kita mengalami keuntungan, karena sesuatu yang konsisten itu berakibat positif. Apapun yang kita lakukan nggak konsisten, itulah mengakibatkan kegagalan bagi kita para peternak bebek telur. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, intinya kita untuk melakukan sesuatu itu dalam peternak bebek telur itu harus konsisten. Intinya yang konsisten itu yang berhasil, karena gara-gara kita bebek kita nggak bertelur dia dalam jangka 1 minggu, kita terus malas-malasan, yang jelas itu semakin drop, semakin hancur. Apapun yang kita lakukan harus ikhlas, konsisten. Insya Allah kita dalam beternak bebek telur akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Jadi kita jangan merasa kita nggak ikhlas, anggap aja bebek telur itu sebagai keluarga kita dan kita rawat betul-betul. Insya Allah bebek saya ini udah hampir 2,5 tahun. Intinya dia nggak mengalami nombok pakan, intinya kita tetap dikasih lebih untuk masalah perawatan. Untuk beli BR itu masih lebih untuk uang belanja kita, untuk rekomendasi keluarga kita. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Sekali lagi intinya pesan yaitu kita segala sesuatu merawat bebek telur selalu konsisten. Oke, cukup sekian saja dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran, amin ya rabbal alamin.